seperti gelas dalam air terlalu penuh, maka dia nggak akan jadi orang sukses. Jadi seperti sekarang ini kita ini ada UMD, ya. Ini UMD. Muhammadiyah Tangerang. Ini saya IC School. Ini salah satu contoh kita sekolah. Dan kalau sekolah berarti kita itu ada pembimbing. Nah, pembimbing itu ada mentor. Kalau di skripsi ada pembimbing. Kalau di ada promotor, ada juga pendamping. Nah ini sangat penting dalam jatuh. Jadi maka saudara sekali semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, wa ni'matillah, wa ta'ala Ketua Kabupaten Kabupaten Tangerang sebagai wilayahnya penguasa Provinsi Kota Tangerang, Provinsi Kabupaten Lebak, Kota Tangerang serta pimpinan apa ini? Ajikri, Yayasan Ajikri, Yayasan Permata Ajikri, serta para peserta Cipta Catur dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang hebat, orang yang sukses dan bisa berguna. Nah, kalau catur itu saya sudah sampaikan berkali-kali, jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan. Catur itu adalah miniatur step, ya. Negara kecil dalam catur itu. Nah, maka orang yang bercatur itu adalah orang yang sudah ngerti ilmu politik, sudah ngerti ilmu pemerintahan, sudah ngerti ilmu dagang, sudah ngerti ilmu bisnis, sudah ngerti ilmu bermasyarakat. Itu dalam catur. Filosofi catur itu satu adalah harus memiliki ini, harus betul-betul bagaimana merencanakan, punya rencana yang bagus. Itu catur. Bersifat jangka panjang, long term, punya rencana yang matang. Itu catur. Sehingga kalau langkah pertamanya salah, maka kedepannya salah. Sama anak-anak kita juga gitu. Dan dua adalah di dalam catur itu harus fokus. Dalam pekerjaan juga begitu, harus fokus, harus terarah, harus terukur. Itu fokus. Harus nyata. Di pemerintah juga begitu. Gak boleh bekerja untuk tidak berhasil. Ini dengarkan dulu ya, saya ngomong ya. Apalagi nih, dengerin dulu saya ngomong ya. Nanti kan bisa ngomong lagi. Apalagi ketemu wakil gubernur ya. Nanti ngobrol banyak ngomong. Setelah saya pergi ngomong 24 jam boleh. Ini penting ini filosofi catur ini. Terus yang berikutnya adalah tadi sudah merencanakan, fokus, dan juga di dalam catur itu adalah bagaimana mengawal. Raja itu adalah lemah, pemimpin itu lemah di dalam catur. Karena dia langkahnya cuma satu-satu. Beda dengan panglima perangnya, yaitu staf atau menteri itu. Dia bisa langkahnya panjang. Maka oleh sebab itu raja harus jaga. Kalau rajanya nggak ada, selesai. Maka dalam hal apapun, organisasi apapun, baik pemerintahan maupun NGO maupun NGO kan kalian tahu ya, non-government organization gitu, ataupun percasi juga gitu. Kalau nggak ada kepalanya itu, ya udah sama dalam tubuh kita. Kalau tangan kita dihajar, putus, kaki kita dihajar, putus, ya masalah. Kita masih jadi itu. Lalu kepala kita ditahan, hilang udah. Betul tidak? Betul. Maka oleh sebab itu, ini penting kepala ini.
untuk mengatur strategi tadi. Jadi dalam permainan catur pun raja itu sangat menentukan. Walaupun dia lemah, setel hilang, menteri hilang, masih bisa jalan, masih bisa unggul. Benteng hilang masih bisa unggul. Catur. Dan di filosofi catur itu ada macam-macam. Maka ada pion itu ya anak-anak kita, anak-anak kecil itu, yang kita lagi bibit supaya dia jadi star, supaya dia jadi panglima perang, bahkan bisa menjadi raja. Maka inilah filosofi kita. Jadi perlu pemimpin, perlu dijaga itu. Kalau nggak dijaga anak kita celaka lokal, ada yang narkoba nih, pakai baju ini. Ya, ada narkoba, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi kriminal, ada yang jadi copet, ada yang nah itu filosofi catur itu. Jadi itu saudara-saudara. Nah, maka dengan catur dia dilatih sportivitas, siap kalah dan siap menang, dan memiliki strategi lain. Catur, makanya dalam catur ada hitam dan putih, itu kehidupan. Jadi kehidupan itu jangan pikir semuanya bakal bagus terus. Pasti ada kalah, ada menang, ada kalah, ada menang, ada hitam dan ada putih, ada suka maupun duka. Mau kita bisa nggak mengatasi itu? Dalam keadaan terjepit, jangan cepat gerah. Belum tentu yang tadinya mau menang bisa menang. Bisa aja terjadi remis, bisa aja terjadi terbalik. Malah yang menang yang tadi yang lemah, karena dia kuat, getol, akhirnya yang menang ini lupa daratan. Yang mau menang itu lupa daratan sehingga akhirnya kalah. Nah, kalau kita lihat filosofi ini yang dibangun, persis kayak pertandingan Airin Ade lawan Andra Digiati. Orang berpikir semua pasti yang menang Airin Ade, kan begitu. Cuma begitu gigihnya Andra Digiati, turun terus, show terus, gitu ya, tampil terus, apa yang diinginkan masyarakat bergerak terus, jalan terus, timnya gerak terus, catur jalan terus, gitu. Digiati kap. Kita catur yang milih Digiati karena temannya. Maka dibaliklah yang tadinya posisinya lemah menjadi menang. Nah, itu belum tentu, maka yang lemah itu tidak bisa jadi juara. Tapi tergantung tadi semangat. Makanya catur itu by proses. Makanya kalau kita sukses itu tidak ujung-ujung. Sukses itu by proses. Sama dengan orang-orang yang jadi kepala dinas. Nah ini Pak, saya kan mana? Nah itu kan pelaksana tadi ya kan? Pelaksana. Terus dia punya mentornya Soma. Mentornya Soma. Dia nempel sama Soma. Ya ke bawah, betul nggak? Ke bawah. Nah, ganti Pak Soma lagi. Ketua Percasti Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan Pak. Sekarang Pak Soma naik jadi sekda. Ya dia di bawah, jadi kabin sekarang, eselon 3, yang tadi eselon 4, betul tidak? Nah itu filosofinya begitu, walaupun caturnya nggak terlalu pintar-pintar amat. Selama kayak Pak Soma, tapi itu ke bawah. Nah Pak Soma pun demikian, ke bawah dia, karena dia nempel, dia Rudi Maisal. Akhirnya ke bawah lah dia jadi sekda, kan begitu. Karena dia nempel yang benar. Nah, saudara sekalian kalau nempelnya yang benar, maka insya Allah akan sukses. Teman, apalagi kalian sekarang punya bapak asuh, ya Digiati ini. Digiati, ya bapak asuh. Pokoknya yang orang catur ingat Digiati, menang gitu. Orang bilang mau ketemu pejabat susah, ketemu Pak Digiati itu wakil gubernur, ya. Gampang. Asal bawa papan catur, asal diajak catur. Ini ketemu Pak Amin, Iwasa, Hermanto, Hendra, hampir setiap seminggu 2 kali. Kalau ada catur setiap hari, ketemu tiap hari. Tinggal diskusi mau apa, program apa, ingin apa. Jadi itulah sebenarnya kalian, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Intinya yang menang jangan sombong, yang kalah jangan bikin hati. Coba hebatnya di catur, semua dapat hadiah, hampir semua. Tapi saya menyampaikan, sudah menyampaikan pada Percasti, jangan semua. Kalau semua nanti semua orang bikin jalan ikut mencatur, walaupun nggak bisa, karena dapat hadiah. Ya udah, ranking berapa sekian aja. Tapi
pemenang yang dapat hadiah yang paling banyak hanya di catur. Kalau yang lain sudah 1, 2, 3 gitu ya. Harapan 1, harapan 2, harapan 3 cuma itu. Tapi di catur bisa 50 orang dapat hadiah, 20 orang dapat hadiah. Itu catur, hebat catur. Dan murah meriah. Tapi itu tadi harus tahu waktu di catur, jangan sampai lupa waktu, lupa dangukan. Kenapa? Ya lagi waktunya sholat, waktunya kerja, ini kebetulan libur. Ya, alhamdulillah saudara-saudara sekalian, Ajikri Bekasi menyelenggarakan catur ini dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Sama dengan catur kita lagi perang lawan Belanda. Pokoknya lagi perang, gua perang lawan Belanda, gua perang lawan Jepang, gua perang lawan penjajah. Ya seperti Israel menjajah Palestina. Jadi saja selamat dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apa namanya, pertandingan catur getar satu di Gema Permata Ajikri, dan mudah-mudahan ini setiap tahun ya. Getar satu Gema Permata Ajikri dengan resmi saya nyatakan dimulai. Masa ada getar dua nanti, jangan getar satu saja. Ya.